Hai Virgo, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. So guys, di video kali ini aku akan reading buat teman-teman semuanya untuk bulan Mei tahun 2025. Buat teman-teman yang tertarik bisa stay di sini, atau mungkin kurang tertarik bisa cari video dari teman-teman tarot reader yang lain ya. Terima kasih. Oke. Untuk zodiak Virgo di bulan Mei tahun 2025. Untuk zodiak Virgo. Oke. Bulan ini kayaknya kamu akan lebih banyak interaksi, komunikasi, intinya ya terkoneksi lah ya dengan teman-teman Taurus, Capricorn ataupun Virgo. Itu kuat banget. Atau bisa juga zodiak lain ya, tapi aku rasa kuat banget 3 zodiak itu. Oke. Di bulan Mei tahun 2025 ada Five of Pentacles ya. Kayaknya kamu tuh lagi atau sempat ngerasa kekurangan, bukan, ini maaf ya, mungkin bukan cuma soal uang, tapi juga bisa soal dukungan, kepercayaan diri, atau rasa aman. Mungkin kamu tuh ngerasa jalan sendirian, atau ada kondisi yang bikin kamu agak kecewa karena merasa ditinggalin, gak dilihat, atau terlalu capek sendiri. Tapi ingat, ini fase, bukan titik akhir, jadi kamu harus tetap semangat ya. And then, walau kamu sempat ngerasa sendiri, semesta tuh di sini bilang stabilitas itu sebenarnya dekat. Bisa aja kamu punya support system yang kamu gak sadarin, atau ada peluang yang membangun sesuatu yang long term dan lebih aman. Soal karir, keluarga, atau mungkin hubungan ya. Yang kamu cari tuh sebenarnya bukan hal mewah ya. Kamu cuma pengen rasa cukup, aman, dan tenang. Dan itu lagi dalam proses, kayaknya gitu. Nah, banyak hal yang lagi kamu pegang sekarang ya kayaknya. Mungkin kerjaan, keluarga, perasaan, kewajiban. Kadang kamu tuh ngerasa harus kuat terus, padahal capek juga ya. Kartu ini tuh ngingetin kamu buat nyari keseimbangan. Jangan terlalu mikirin stabilitas materi sampai kamu lupa jaga keseimbangan batin. Multitasking boleh, tapi jangan sampai ngedrop sendiri ya. Oke, jadi buat kalian mungkin lagi ngerasa berat atau kurang, itu hal yang wajar ya. Tapi kamu tuh lagi jalan ke arah yang jauh lebih stabil, asal kamu bisa terus jaga keseimbangan dan gak terlalu keras ke diri sendiri. Kamu tuh gak sendirian, dan kamu gak harus ngatur semuanya sendiri terus. Kadang minta bantuan juga bentuk dari kekuatan kamu ya. Well, kita bahas untuk soal pekerjaan. Teman-teman Virgo, pekerjaan teman-teman Virgo di bulan Mei ini. So, di sini kalau yang aku rasa mungkin kamu akan banyak interaksi dengan Gemini, Aquarius, Libra, atau Pisces, Cancer, Scorpio. So, kayaknya ada tanda untuk kamu butuh break. Bisa jadi kamu tuh udah terlalu capek ya, secara fisik ataupun mental, entah karena ada kerjaan yang gak ada habisnya, atau drama di tempat kerja, atau ekspektasi yang bikin kamu ngerasa kelelahan. Ini waktu buat pause jenak sih, bukan nyerah tapi recharge ya. Oke, jadi kayak kamu tuh harus lebih bisa mengistirahatkan diri kamu dulu untuk bisa merefresh energi kamu. Kadang ide bagus atau keputusan penting justru muncul waktu kita ngasih ruang buat diri sendiri ya. Oke. And well, aku ngerasa saat ini bisa jadi kamu tuh lagi mikir
balik ke masa kerja yang dulu, atau ngerasa pekerjaan kamu yang sekarang tuh nggak semenyenangkan dulu ya. Bisa juga ini tentang ngerinduin kerjaan yang lebih sesuai tentang passion, atau lingkungan kerja yang lebih hangat dan supportive. So, atau mungkin kamu lagi ketemu orang dari masa lalu, mantan rekan kerja, mungkin bos lama dan lain sebagainya, yang ngasih insight atau peluang. Ya, mungkin itu sih. Di sini ada Five of Swords. Ini kayaknya sebuah peringatan. Mungkin ada konflik di tempat kerja, atau kamu ngerasa harus berjuang sendiri buat buktiin diri. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu tuh terlalu fokus buat menang sampai lupa sisi kemanusiaan dalam kerja tim ya. Kadang kamu juga perlu mundur selangkah biar bisa lihat mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya kamu lepas demi kedamaian batin. Oke. Jadi kalau kamu butuh healing dari tekanan kerja belakangan ini, jangan abaikan sinyal tubuh dan perasaan kamu ya. Kalau kamu lagi ngerasa gak cocok sama suasana kerja sekarang, gak apa-apa, buat mulai mikirin langkah ke depan ya. Tapi lakukan dengan kepala dingin, bukan dari capek atau emosi kamu ya. Well, kita bahas buat kondisi keuangan. Keuangan dari teman-teman Virgo di bulan Mei tahun 2025. Keuangan. Oke. So, buat keuangan di sini kalau yang aku lihat sih ada kabar bagus ya, mungkin di bulan Mei ini. Ada potensi baru di bidang keuangan yang kayaknya terbuka buat kamu. Bisa dalam bentuk pekerjaan tambahan, bisnis kecil, proyek freelance, atau ide baru yang punya nilai. Ini tuh kayak bibit uang yang bisa kamu tanam. Tapi kayak semua bibit butuh waktu dan perawatan ya. Jadi kalau kamu lagi dapat peluang atau ide, jangan anggap sepele. Itu bisa jadi awal dari kestabilan keuangan kedepannya. Oke? And then jangan terburu-buru. Mungkin kamu ngerasa keuangan kamu belum jalan secepat yang kamu mau, tapi justru sekarang kamu tuh diminta buat ngelihat situasi dari sudut pandang yang berbeda ya. Aku ngeliatnya gitu. Bisa jadi kamu perlu nunda pengeluaran atau mikir ulang cara kamu mengatur uang. Ada pelajaran penting di balik diam sejenak ini. Jangan ambil keputusan finansial karena panik atau tekanan. Jadi tunggu sampai kamu benar-benar yakin ya. So guys, aku lihat di sini kamu tuh punya potensi buat pegang kendali penuh atas keuangan kamu. Kuncinya disiplin ya. Kayaknya kamu tahu kapan harus tegas, kapan harus nabung, kapan boleh ambil resiko ya. Atau mungkin kamu harus tahu ini. Kalau kamu bisa gabungin peluang dari peluang baru, ada Ace of Pentacles tadi ya, sudut pandang baru atau ketegasan, keuangan kamu bisa jadi sangat stabil dan bahkan berkembang loh. Oke, jadi buat teman-teman Virgo, ada peluang baru di depan mata, tapi jangan langsung loncat. Ambil waktu buat mikir dengan bijak, lihat dari sudut pandang yang tenang, dan bangun fondasi keuangan kamu dengan lebih disiplin. Ini bukan waktu buat impulsif, tapi buat jadi bijak dan terstruktur. Oke? Dan kita bahas buat yang single, buat teman-teman Virgo yang single untuk bulan Mei ini. Untuk yang single di bulan Mei, zodiak Virgo yang single di bulan Mei ini. Well, kayaknya akan ada beberapa dari kalian yang ada komunikasi, interaksi, mungkin akan dekat atau akan kenal dari teman-teman Taurus, Capricorn, Virgo, Gemini, Aquarius, dan juga Libra ya, kalau yang aku lihat. Oke, buat yang single ini, kayaknya kamu tuh lagi butuh ini ya, lebih belajar sabar. Dan ini bukan sabar yang pasrah, tapi sabar yang dewasa. Kamu mungkin ini ya sayang,
kamu nggak mau terburu-buru masuk ke hubungan cuma karena kesepian. Kamu lagi berusaha seimbangin antara logika dan perasaan. Kalau dulu kamu pernah kecewa, sekarang kamu lebih selektif sih kalau yang aku lihat. Kamu tahu cinta yang sehat itu butuh waktu dan harmoni. Aku rasa di bulan Mei ini ada peluang cinta baru yang mulai muncul. Tapi ini bukan cinta yang meledak-ledak, lebih ke arah yang pelan tapi pasti. Mungkin kamu ketemu seseorang yang stabil atau mulai ngerasa nyaman sama orang yang udah kamu kenal. Hubungan ini tuh bisa tumbuh jadi sesuatu yang serius. Tapi kamu harus rawat dan kasih ruang buat berkembang ya. Oke, well, tapi ini ada bagian yang berat sih kalau yang aku rasa ya. Bisa jadi kamu tuh masih kebawa trauma atau rasa sakit atau rasa takut dari hubungan sebelumnya. Kadang kamu mikir terlalu jauh, takut disakiti lagi, takut overthinking setiap sinyal dari orang baru. Kartu ini tuh bilang kayak jangan biarin rasa takut nutup pintu buat kebahagiaan baru. Pelan-pelan aja Virgo, gak semua orang tuh akan nyakitin kamu seperti yang dulu kok. Oke. Jadi buat teman-teman Virgo, kamu tuh saat ini, bulan Mei ini kayaknya emang lagi dalam proses menyeimbangkan hati dan pikiran. Cinta baru bisa banget datang, tapi kamu tuh harus siap ruang buat dia tumbuh tanpa terus dihantui masa lalu ya. Kamu punya semua yang dibutuhkan untuk membangun hubungan sehat, asal kamu percaya diri dan gak terus-terusan mikir nanti kalau gagal lagi gimana. Gitu ya. So, kita bahas buat kamu yang udah berpacaran. Buat Virgo yang berpacaran di bulan Mei tahun 2025. Bulan Mei tahun 2025 ini. So guys, kayaknya ini buat kalian yang punya pasangan atau pacar dari teman-teman Scorpio, Cancer, Pisces. Oke, mungkin Gemini, Libra, Aquarius bisa sih. Well, aku lihat ada kartun The Deed di sini ya. Jangan panik dulu, ini tuh bukan kartu yang serem, tapi ini nunjukin bahwa hubungan kamu lagi ngalamin fase transisi yang besar sih kalau yang aku lihat. So, bisa jadi ada kebiasaan atau pola komunikasi atau dinamika antara kamu dan pasangan yang udah nggak sehat dan memang harus diubah atau ditinggalkan ya. Ini bukan akhir, tapi tuh kayak proses mati dan lahir kembali biar hubungan kalian bisa tumbuh ke arah yang lebih dewasa. Oke. Bulan ini mungkin kamu atau pasangan tuh pernah bikin kesalahan ya, atau kalian tuh sama-sama ngerasa ada yang hilang dalam hubungan. Tapi di balik kesedihan itu sebenarnya masih ada dua piala berdiri ya di kartu Five of Cups ini. So, masih ada cinta yang bisa diselamatkan. Kamu cuma perlu berhenti fokus sama hal yang udah rusak dan mulai lihat apa yang masih bisa dibangun gitu sih. Dan ini yang paling lega. Kartu ini tuh penuh harapan dan penyembuhan. Walau hubungan kamu mungkin lagi berantakan atau lagi goyah, tapi ada peluang besar buat memperbaiki semuanya. Kalau kalian sama-sama mau terbuka dan jujur dan saling menyembuhkan ya. Oke, jadi jangan hilang harapan. Kadang luka yang dalam justru bisa jadi alasan buat tumbuh bareng lebih kuat dari sebelumnya ya. Oke, buat teman-teman Virgo yang berpacaran, jadi hubungan kamu tuh kayak lagi masuk fase penting. Bisa jadi terasa berat, tapi juga jadi titik balik. Kalau kalian berdua masih saling peduli, ini tuh waktu yang tepat buat mulai dari awal dengan pola yang baru. Dan jangan takut buat melepaskan hal-hal lama yang udah gak sehat, karena setelahnya akan ada harapan dan penyembuhan ya. Apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu udah ikhlasin aja ya. Yang penting kalian fokus ke hubungan kalian untuk masa depan, hubungan yang pastinya ke jenjang yang lebih serius ya. So guys, kita lihat buat kamu yang udah nikah, buat Virgo yang udah nikah di bulan Mei
tahun 2025 ini. Oke, kayaknya sih ini buat kalian yang punya pasangan Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Sagittarius, Leo, dan juga udah ya tadi ya, Taurus, Capricorn. Oke, mungkin itu ya, Taurus, Capricorn, Virgo, dan the Emperor, Aries, Sagittarius, Leo. So guys, kalau yang aku lihat di sini tuh buat Virgo yang udah nikah, kamu atau pasangan kamu tuh yang lagi ada energi penuh cinta, pengertian, dan kehangatan sih kayaknya. Rumah tangga kamu tuh sebenarnya lagi ada di fase subur secara emosional. Bisa jadi kamu lagi banyak kasih perhatian ke keluarga, anak, atau hubungan kalian berdua. Energinya tuh kayak aku siap memberi dan merawat. Oke. Bulan Mei ini kamu mungkin lagi ngerasa atau sebentar lagi akan merasa lebih mandiri secara finansial atau emosional. Bisa jadi kamu lagi menikmati hasil dari stabilitas rumah tangga yang udah kamu bangun bareng pasangan ya. Kalian berdua udah melalui banyak proses dan sekarang mulai kelihatan hasilnya. Pernikahan kamu sama pasangan tuh lagi ada di titik yang sangat kuat dan positif di sini. Kalau yang aku lihat ada keseimbangan antara kasih sayang dan stabilitas. Tapi ingat, walau semua terlihat solid, penting juga buat tetap saling menghargai ruang pribadi dan menjaga komunikasi yang lembut. Nikmati masa panen ini ya. Kalian tuh layak bahagia ya. Oke, buat teman-teman Virgo, aku rasa cukup dulu dengan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. So, terima kasih banyak sudah menemani aku sampai akhir. Salam santun, salam rahayu buat teman-teman Virgo semuanya. Bye-bye.